Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini? Yang sukacita lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita sesuai pujian tadi dari Natania Stensi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Memang sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sekarang saya akan mengajak untuk kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana ketika orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya ambil tema hari ini, supaya kita mengerti apakah betul kita perlu mengandalkan Tuhan. Apalagi tadi dikupas, dikasih selentingan tentang Omikron. Ya, bagaimana Omikron ini sedang melanda dunia. Maka itu saya mau membawakan firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa Yeremia 17 ayat 7 pokok dasar firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita mengandalkan manusia akan sia-sia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita diri sendiri, belum tentu kita mampu. Di mana seperti kita melihat gambar ini, si semut yang kecil, dia mengangkat beban yang besar, tapi semuanya itu percaya atau tidak, itu tergantung dari pikiran kita, ya. Dan sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, sebab kalau tidak kita mengandalkan Tuhan, sekarang ini kita sedang lagi menghadapi Omikron, varian baru virus corona. Dikatakan jenis virusnya B11529 ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan sudah menyebar beberapa negara seperti Hong Kong dan Australia. Dan tadi saya mendengar di berita bahwa sudah terdeteksi di Singapura. Jadi kalau di Singapura sudah ada, sudah dekat kepada kita. Tetanggaan dekat ya. Ditetapkan WHO sebagai varian of concern. Jadi lebih cepat menularnya daripada varian Delta. Saya mendengar berita dari Bapak Presiden Jokowi berkata apa? Ini menularnya cepat sekali, sampai 5 kali lipat. Bayangkan, varian Delta saja kemarin itu kita punya, ya, saudara-saudara kita, bangsa Indonesia itu, terkena dampaknya luar biasa yang meninggalnya, sehingga merepotkan orang banyak. Ya, jadi banyak keluarga juga yang sedih. Nah, sahabatku, disinilah kita harus tahu, apakah artinya sekarang yang kita hadapin ini? Ternyata sahabatku, ini diambang kehancuran dunia, sehingga mendatangkan ketakutan. Jadi betul tadi dikatakan saudari Stensi Natania, bahwa hari-hari ini kelihatannya kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Bukan sudah dekat lagi, semakin dekat. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, kebetulan saya tiba-tiba diajak membaca firman Tuhan, ya, hati saya ini di dalam kitab Wahyu. Dan di situ ternyata di kitab Wahyu memang dari zaman dulu ini sudah dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan sudah dekat. Semua dikupas di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah bagaimana penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana suara Tuhan juga secara audible. Dia berbicara kepada Yohanes.
Dan juga dikatakan catat dan lihatlah apa yang penampakan yang aku perlihatkan. Nah, di situ dicatat semua sama Rasul Yohanes ini. Dan apa yang terjadi, sahabatku yang terkasih? Ternyata saya menemukan satu ayat di sini, ini berkaitan berdampak pada sekarang ini. Ya. Juga pada waktu-waktu yang lalu juga. Pada tahun-tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dan di situ juga dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, dan memang betul. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, ya, kuda hijau kuning ya maksudnya ya. Dan ada orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Itu dengan peperangan maksudnya. Dan juga dengan kelaparan. Kelaparan yang akan datang terjadi. Dan juga sampar. Sampar ini adalah virus-virus sekarang ini, sakit penyakit. Dan dengan binatang-binatang yang buas yang di bumi. Sahabatku yang terkasih, itu jadi mengerikan bukan? Jadi saat ini, kita lihat hari-hari ini, banyak orang terpuruk akhirnya. Apalagi kejadian kemarin ini virus yang dikatakan virus COVID-19. Itu membuat dampak. Tambah lagi Delta, lebih membawa dampak lagi. Dan kemarin Bapak Jokowi bilang, hati-hati dengan Omikron ini. Jangan sampai masuk ke Indonesia, sehingga sampai bisa merebak lagi. Itu nanti membuat jadi lebih cilaka lagi ekonomi kita. Lebih hancur lagi ekonomi kita. Maka itu harus berjaga-jaga diri. Jadi ada himbauan dari Bapak Presiden buat kita semua. Dan ternyata benar. Banyak orang yang terpuruk akhirnya. Ketika orang terpuruk, waduh, makin kalut. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih. Tapi mari, ketika orang yang percaya apa yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus inilah waktunya mengandalkan Tuhan. Tidak ada lain. Hanya Dialah yang sanggup. Yang dapat menolong kita. Yang dapat mengcover kita. Yang dapat membuat jadi perisai bagi kita. Tapi kebanyakan orang dalam hal ini, kejadian hal ini, bukan mereka yang jahat semakin bertobat, tapi ada lagi yang ceritanya saya melihat, yang jahat semakin jahat, saudara. Mereka mengambil kesempatan dalam hal kesempitan. Maka itu saya melihat banyak orang yang salah jalan. Jadi yang pertama, dia banyak yang melakukan salah jalan, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, kalau orang salah jalan, itu dampaknya mengerikan. Dia artinya sudah melanggar hukum. Bahkan juga dikatakan, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan apa yang selanjutnya? Dia juga selalu berbuat jahat. Dan yang keempat, dia selalu merugikan orang lain. Perzinahan makin jadi, kita lihat makin mengerikan. Dan itu saya melihat tadi baru berita. Ngeri lagi. Bahwa di Prancis, gereja-gereja dibongkar, dihancurkan. Lebih kurang 2.000 gereja besar-besar. Karena apa mereka jadi apatis? Mereka pada saat itu orang-orang percaya di Prancis melihat bahwa ada hamba Tuhan yang di gereja itu, ya, saya tidak perlu sebut gereja apa gitu ya, tapi mereka itu, hamba Tuhan itu yang harusnya mengayomin orang untuk hidup di dalam kebenaran, tapi di situ ada maksiat seks. Jadi luar biasa. Akhirnya mereka berontak, mereka tidak mau ke gereja.
akhirnya mereka di Prancis itu gereja jadi kosong. Dan saya lihat tuh gereja-gereja mulai ditumbangkan. Karena tidak ada lagi penghuninya, tidak ada lagi yang mau datang, dan akhirnya kosong, tidak ada gunanya. Mereka akhirnya sekarang mulai membongkar gereja-gereja itu. Yang luar biasanya, kenapa mereka itu ya sudah mengenal Tuhan lebih dahulu, boleh dikatakan. Tapi akhirnya mereka salah jalan. Karena banyak orang pada zaman sekarang ini yang makmur, mereka sudah tidak perlu lagi Tuhan. Mereka akhirnya banyak yang salah jalan, dan pada umumnya orang yang salah jalan itu, mereka tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia makmur. Tidak ada kekurangan. Disitulah bahwa siasat iblis itu mengacaukan, ya, membuat orang tersesat itu dengan kemakmuran. Akhirnya mereka berbondong-bondong berjalan, dan banyak orang karena melihat mereka berbondong-bondong berjalan ke arah yang salah, mereka berpikir itu benar, mereka banyak yang ikut-ikutan. Nah, maka tidak heran dikatakan bahwa jalan ke sorga itu tidak gampang, tidak mudah. Jalannya sempit dan juga tidak banyak yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi sahabatku yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu sahabatku yang ada di sini pasti akan masuk dalam kerajaan sorga kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Amin. Hati-hati ketika salah jalan. Itu di dalam Amsal 14 ayat 12 berkata apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini seringkali terkecoh, Bapak Ibu. Orang sangkanya, aduh jalannya enak, lancar. Wah, pokoknya itu tidak ada halangan rintangan. Kelihatannya tidak menyusahkan dan enjoy. Tetapi tanpa disadari ujung-ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita jangan terpuruk dari hal-hal yang demikian, karena salah jalan ini, maka itu saya mau mengingatkan Bapak Ibu, ya, jangan melihat tampilannya. Ketika orang lihat sesuatu yang wah luar biasa, jangan kita lihat, jangan kita tergiur, ya. Jangan tergiur dengan janjinya. Terus juga jangan tertarik dengan hasil yang besar dengan mudah. Itu dikatakan apa? Seperti lurus itu jalan, tetapi ujungnya menuju maut. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu hati-hati dalam hal ini, ya, bahwa jangan sampai kita ini mudah ikut diajak orang. Ya. Kita harus mestinya pelajari, kita renungkan, kita minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian, dia sangka itu jalan lurus, nggak taunya ujungnya maut, ujung-ujungnya ke neraka. Maka itu sia-sialah kalau begitu hidup kita. Apa artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah setia sekian lama, tetapi akhirnya kita terkecoh. Banyak orang juga yang merasa kuat. Kenyataannya apa, sahabatku? Kenyataannya rapuh. Ya, belum tentu dia mampu. Kenyataannya dia lemah. Kenyataannya dia tak berdaya. Nah, sahabatku yang terkasih, ingat dalam hal ini, orang-orang yang demikian sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Sudah merasa, waduh Tuhan tidak ada lagi. Ya karena salah jalan sendiri. Tapi walaupun demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia akan selalu menolong. Ketika kalau kita ingat dalam hal ini, kita disadari dengan kekeliruan kita, dengan apa yang kita alami yang tidak enak. Sehingga teringat masalah persoalan kita itu. Mari, kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ingat waktu anak yang terhilang. Dia meninggalkan bapaknya, dia minta warisan.
dan ternyata ketika dia sudah bawa uangnya, dia pergi ke negeri yang dia inginkan, dan dia pesta pora, berfoya-foya, luar biasa. Dia melakukan perkara-perkara yang maksiat dan perkara yang berdosa, sehingga suatu hari habislah hartanya. Apa mau pada saat itu ada kejadian mulai kelaparan ada di negeri itu, sehingga dia mencari makan dengan susah payah. Dia bekerja, bahkan dia dapat pekerjaan untuk penjaga babi. Ketika dia mau makan saja, penjaga babi mau makan itu dedaknya untuk makanan babi saja dilarang, tidak boleh. Betapa menyedihkannya ketika dia teringat, aduh, di rumah bapakku semua pegawai bapakku semuanya senang, happy, dan dia teringat, dia kembali mau kepada bapaknya. Nah, sama juga di sini. Ketika kalau kita ada masalah yang sudah kita terpuruk dengan keadaan yang kita salah langkah, ingat, itu satu teguran bagi Tuhan. Kita harus berbalik kepada Tuhan dan kita bilang, Bapa, aku mau datang kepadamu. Dan akhirnya anak yang terhilang itu disambut oleh bapaknya. Bukan dimarahin bapaknya, bukan diusir bapaknya, tapi malah bapak menyambut. Bagaimana Bapak di sorga dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Ada ayat yang membuat kita yakin bahwa keren ini ayat. Ratapan 3. Ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Maksud tujuannya apa? Ketika saya renungkan ini ratapan kitab Yeremia ini yang mengupas, dan dia berkata bahwa tidak selamanya Tuhan mengucilkan. Oh, rupanya akibat kita salah jalan. Salah jalan itu mengandung dosa. Dosa itulah yang membawa kehancuran. Maka menjadi orang akan terpuruk dan sepertinya tidak ada lagi harapan. Dan di situ untuk apa? Tuhan izinkan itu. Sepertinya Tuhan sedang mengucilkan dia. Padahal bukan Tuhan mengucilkan dia. Tuhan mengingatkan dia akan kesalahannya. Dan untuk itulah Yeremia berkata di ratapan ini. Karena walau ia mendatangkan susah. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu sahabatku. Ya, ia mendatangkan susah itu artinya bahwa Bapak itu mengasihi untuk mengingatkan, kamu sudah salah jalan. Ingat itu, apa yang engkau perbuat, engkau harus tanggung. Dan bagaimana itu si anak yang hilang ini, ya, bahwa dia menanggung penderitaan yang luar biasa. Tapi semuanya itu Tuhan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dan ayat 33 kerennya apa? Karena tidak dengan rela hati Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah terima Tuhan Yesus, ketika dia mungkin salah jalan, ingat baik-baik bahwa Tuhan masih mengasihi dengan panjang sabarnya. Dia menyayangi. Maka itu, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, seperti maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Jadi ketika kita ingin mau sukses mau apa, tapi kena salah jalan, jadi tadinya kita mau memeluk gunung, memeluk satu keberhasilan yang gemilang, apa daya tangan tak sampai. Artinya apa? Karena akibat perbuatan dosa itu kehancuran datang. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jadi susah. Banyak orang salah kaprah
karena mengandalkan kekuatannya. Nah, ada firman Tuhan ini mengingatkan kita. Yeremia 17 ayat 5-6. Mungkin sahabatku semua pasti ya sudah hafal ini ayat. Tapi saya mau ulang sekali bahwa berkaitan apa? Banyak orang salah kaprah karena ego. Nah, Yeremia 17 ayat 5 dan 6 ini berkata apa? Beginilah firman Tuhan, ayat 5-nya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Waduh, jadi kita lihat mengerikan sekali kalau orang yang dikatakan mengandalkan manusia. Karena egonya dia. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nih aku orang hebat nih. Nah, di mata Tuhan itu dipandang tidak baik. Bahkan lebih parah lagi, hatinya menjauh kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, betapa mirisnya berita di Perancis itu. Mereka tidak mau cari Tuhan. Mereka apatis. Dia bilang, buat apa ke gereja? Karena pengurus gerejanya itu dia melakukan dosa seksual, melakukan yang tidak baik. Padahal dia tokoh sebagai panutan. Akhirnya mereka apatis. Buat apa ke gereja? Dia yang mengajarkan juga, tapi dia juga yang melakukan yang salah. Nah, tapi di sisi lain saya takutnya, dia makin jauh sama Tuhan. Bagaimana untuk dia bisa eksis dalam hidupnya? Dia tidak pikir bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka itu sahabatku yang terkasih, saya percaya di sini tidak ya. Kita harus dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah sahabatku, saya mau mengajak lebih dalam lagi, akibat pergaulan yang buruk membuat banyak orang salah jalan atau salah kaprah dan mendatangkan penderitaan. Pasti Bapak, Ibu, sahabatku terkasih tahu. Kalau orang sudah salah jalan, akhirnya terkapar, menderita, dan apa yang terjadi? Sepertinya tidak ada harapan lagi. Tidak ada kekuatan lagi. Dia tidak mampu, sehingga dia bahkan banyak yang tergeletak. Sepertinya tidak sedikit orang yang akhirnya mau bunuh diri. Maka itu Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, ada jenis-jenis yang membuat kita tanpa disadari bahwa kehidupan kita karena keadaan makmur, keadaan yang happy, keadaan yang boleh katakan banyak uang, itu seringkali mendatangkan satu godaan. Ya, saya melihat hati-hati dengan segala jenis judi. Saya baru-baru ini mendengar dari teman bahwa dia tanpa disadari dia tadinya punya apa-apa, akhirnya dia mendatangkan apa dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya? Kebangkrutan. Bahkan juga kehancuran rumah tangga terjadi. Dan juga disitulah masa depan mulai suram. Ternyata apa yang dilakukan? Sekarang ini ada perjudian online. Kalau dulu kan kalau kita datang ke kasino, bahkan juga kalau ke kasino itu orang juga diperiksa ya apakah ada uang atau apa tidak, kalau layak boleh masuk, dan juga umurnya juga umur 17 tahun ke atas baru boleh. Tapi sekarang kena zaman yang luar biasa, mereka perjudian online terjadi di mana-mana sekarang, termasuk anak-anak remaja pun ikut-ikutan perjudian online. Nah ada teman saya kemarin ini sudah dia mulai hancur hidupnya. Tahu-taunya karena dia ketagihan dengan perjudian online, baru dapat uang, belum banyak. Dia selon lagi untuk supaya dia dapat uang di perjudian online. Dan lucunya, dia minta uang, dia biasanya orang kan pinjam uang ke bank atau juga hasil tabungan. Tapi sekarang mudah lagi. Jadi sekarang ini pinjam ojol itu sekarang gampang, Bapak Ibu.
Banyak orang pinjam online. Iya, pinjam online banyak ya. Ya, pinjam online mereka akhirnya ditekan lagi dengan bunga yang begitu besar. Luar biasa. Dari jatuh ketiban tangga, ketiban ember, terus ketiban cat lagi. Aduh, babak belur deh akhirnya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita harus carilah bahwa kita harus bagaimana mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Bapak Ibu. Harus diingat bahwa perbuatan daging Tuhan tidak berkenan. Bahkan dampaknya akan alami tidak masuk dalam kerajaan surga. Ini ada ayatnya, Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai orang Kristen, bukan semata-mata rajin ke gereja, tok. Duduk manis, selesai, pulang, sudah. Yang penting wajib, aku sudah ke gereja. Sudah ketemu muka dengan Bapak Gembala. Dan juga aku pulangnya sudah diberkatin. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 19-21, makanya kita perlu belajar firman Tuhan, hari-hari mengupasnya firman Tuhan. Maka itulah kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak. Galatia 5, 19 ayat sampai ayat 21 berkata apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ingat baik-baik. Saya makanya tulisan ini saya kasih warna merah. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Galatia, kalau engkau masih melakukan keinginan dagingmu, hati-hati. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus pernah sebelum jadi Paulus, namanya Saulus, dia melakukan yang tidak benar. Tapi ketika dia kenal Tuhan Yesus, dia berubah hidupnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Maka dia berkata dalam hal ini, di dalam Galatia 5 ini, bahwa dikatakan apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Jadi bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, katanya sekali selamat tetap selamat. Tunggu dulu. Ada konsekuensinya. Sejauh mana sekali selamat tetap selamat. Kalau orang hidupnya benar, kudus sampai akhir hidupnya, maka dia akan selamat. Tapi ketika dia katakan dia sudah terima Tuhan Yesus, memang betul keselamatan itu sudah diberikan. Ya. Jadi dosa manusia sudah ditanggung di kayu salib. Ya. Menanggung dosa manusia di kayu salib. Artinya dia sudah bayar lunas dosa-dosa manusia itu. Dan sekarang semestinya kita adalah milik Tuhan Yesus. Yang dikatakan kalau milik Tuhan Yesus artinya kita sudah terlepas dari dosa. Tapi ingat baik-baik. Jangan sampai dosa itu datang lagi dalam kepribadian kita dengan sengaja. Maka tidak heran dikatakan tidak akan masuk bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi selanjutnya saya mau katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, ternyata ada kekuatan supranatural yang dinamis. Ternyata ada kekuatan supranatural yang dinamis. Seperti si semut ini yang kecil. Dia mengangkat itu kayu yang bebannya jauh lebih besar berapa kali lipat dari dirinya. Tapi dia bisa sanggup. Luar biasa, ya. Ini hanya boleh dikatakan ini hanya gambaran saja, ya. Tapi maksud tujuan saya di dalam Yesaya 40
ayat 30 sampai 31, firman Tuhan berkata begini. Ayat 30-nya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, orang muda bukan satu jaminan. Dia akan bisa menjadi lelah dan lesu, bahkan yang teruna-teruna yang dikatakan yang perkasa, bisa jatuh tersandung. Tapi ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dahsyat. Kenapa? Karena menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita lihat oleh karena apa? Jadi banyak orang sudah ngerti firman, tapi ketika masalah datang atau ketika persoalan datang, bukan dipecahkan datang kepada Tuhan, tapi dia mengandalkan kekuatannya. Maka itu kita mau tahu jenis yang seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan ini. Dan oleh karena apa dia mengandalkan Tuhan, kita harus tahu. Sehingga kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Betulkah kita seorang Kristen ini yang mungkin sudah puluhan tahun, ya, dari lahir sudah percaya pada Tuhan. Tapi apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Maka itu saya mau ngajak Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, oleh karena apa? Kita lihat. Yang pertama, bahwa dikatakan merasakan adanya Tuhan. Coba bayangkan. Kembali saya berikan kesaksian yang di Perancis. Dia merasa tuh Tuhan sudah tidak ada lagi. Yang ngajarin aja sudah banyak yang melakukan yang berdosa, yang jahat. Di dalam gereja. Bagaimana aku percaya lagi? Percuma ada Alkitab, katanya. Dikatakan begitu, kesaksiannya. Jadi dia merasakan seperti ya Tuhan sudah tidak ada lagi dah. Tidak ada fungsinya lagi dah. Nah, itu hati-hati orang yang demikian. Tapi mari, jadilah seperti sekarang ini. Bahwa kita merasakan adanya Tuhan. Itu penting dulu. Kalau kita tidak merasakan adanya Tuhan, maka tidak heran orang yang melakukan dosa tetap tetap melakukan dosa lagi. Karena dia merasa Tuhan tidak ada. Tapi orang yang merasakan adanya Tuhan, dia pasti takut akan melakukan dosa kesalahan. Kedua, dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu ada di dalam hidupnya. Oh, luar biasa. Dia rasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Saya percaya di sini banyak yang mengalami hal yang demikian. Karena saya mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari pengikut-pengikut yang dikatakan yang percaya pada Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, dia merasakan siapakah dirinya ini. Kalau firman Tuhan katakan nggak bedanya kita ini adalah rumput. Ketika matahari terbit, terik, dan akhirnya kita layu. Sore datang angin, akhirnya itu terbang, hilang lenyap. Tidak kelihatan lagi. Gak bedanya kita manusia ini seperti rumput. Nah, sahabatku, selanjutnya. Oleh karena apa orang yang mengandalkan Tuhan ini? Dia merasakan sebagai anak Allah. Nah, ketika kita berasal dari Allah, kita tahu bahwa siapa yang harus kita sembah. Nah, kalau kita berasa bahwa yang kita sembah itu adalah Allah sendiri, bahwa kita adalah anaknya, mari, lakukanlah pribadi hidup kita sebagai seorang anak kepada Bapa. Bagaimana seorang anak kepada Bapa? Dia pasti dengar-dengaran,
taat, turut perkataan Bapak. Nggak mungkin dia menjadi anak yang kurang ajar. Pasti Bapak tidak senang memiliki anak yang kurang ajar. Demikianlah Bapak di sorga. Dia sudah katakan, engkau adalah anakku. Nah, ketika kita merasakan kita sebagai anak Allah, pasti kita akan mengandalkan Bapak. Saya ada satu lihat kisah kejadian, ya, hari-hari saya sedang lagi pada waktu saya mendapatkan anak baru-baru, senang banget, ya. Anak-anak saya ini semuanya saya uji, ya, dengan apa? Ayo, dari Angel, dari Ana, dari Amelia, dari Hoki, saya suka ajak bercanda. Ayo, loncat ke papi. Nah, tuh ada anak-anak waktu itu masih rada-rada takut. Tapi dia percaya kepada bapaknya. Akhirnya walaupun rada-rada takut, dia ambil ancang-ancang, dia loncat langsung, dia tomplok bapaknya. Nah, saya langsung sigap mengangkatnya, ya, menangkapnya. Nah, jadi anak-anak itu tahu ketika kepada bapaknya, dia tahu, dia percaya, dia mengandalkan bapaknya. Demikian juga kita dengan Bapak, kita adalah anak. Kalau ada masalah, ayo kita kepada Bapak. Kita tidak perlu kepada orang lain. Kita tidak perlu pakai jalan lain. Tapi datanglah kepada Bapak. Nah, itulah kita sebagai anak. Percaya kepada Bapak. Karena kita merasakan sebagai anak. Selanjutnya, yang kelima. Merasakan tidak akan mampu hadapin masalah. Karena kita tahu kita adalah manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu tubuhnya lemah. Rohnya penurut. Karena Yesus pernah berkata di Taman Getsemani, Petrus, berdoalah sejam saja bersama dengan aku. Supaya apa? Engkau dijauhkan dari berbagai pencobaan. Roh penurut. Tubuh ini lemah. Maka tidak heran kau dikatakan orang banyak yang jatuh. Karena siasat si iblis ini, dia selalu memberikan tipuan-tipuan. Dan kita nih tubuhnya lemah, kepengen yang enak-enak saja. Maka seringkali terkecoh, akhirnya jatuh di dalam dosa. Maka itu hari ini, sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita andalkan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ada syaratnya, Bapak Ibu. Supaya kita tahu syaratnya. Syarat pertama, kita harus berserah sepenuh hati. Kedua, selalu ada hubungan intim kepada Bapa. Itu syarat utama. Ya, berseru penuh dan selalu ada hubungan intim. Kalau kita tidak tidak berserah sepenuh hati, itu namanya kita akan ragu-ragu dan kita tidak tahu bagaimana hasil kasih sayang Bapa kepada kita. Sehingga tidak heran kalau dikatakan orang, dia hanya melihat dengan pandangan mata. Padahal Tuhan walaupun tidak terlihat, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Banyak orang hanya dia pengen taunya langsung instan saja. Tapi padahal di luar dari hal yang terjadi sebenarnya kalau digambarkan, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang sahabatku yang terkasih, maka itu berserah sepenuh hati ini artinya betul-betul Bapak Ibu kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita berserah penuh pada Tuhan dan menyerahkan hidup ini untuk dilindungi dari si jahat. Nah, itu gambarannya. Seperti saya bilang, ayo anak-anak, ayo loncat sini, ayo Ana loncat sini, ayo Amelia loncat sini, ayo Hoki loncat sini. Mereka langsung loncat-loncat semuanya. Termasuk hari-hari ini juga dengan cucu saya juga demikian. Cucu saya tes, ayo percaya nggak sama Akong? Mereka percaya, langsung tomplok. Itulah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan.
Nah, selanjutnya, sahabatku yang terkasih. Mengandalkan Tuhan selalu ada hubungan intim. Ya, selalu ada hubungan intim. Jadi, mengandalkan Tuhan bisa diartikan bahwa kita selalu terkoneksi dengan dalam setiap aspek hidup kita dan di dalam setiap keadaan kita. Jadi kita ada hubungan, ada koneksi setiap aspek kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari kita harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dampak bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya bilang keren sekali orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini. Kenapa saya bilang? Pertama, kita akan memiliki apa? Memiliki kualitas suatu kekuatan. Yang kekuatan yang bukan datangnya dari kita. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ada satu supranatural. Sehingga pada saat kita lemah, kita tak berdaya, ada kekuatan yang timbul. Makanya tadi ayat dalam Yesaya 40, ayat 30 sampai 31, dia akan seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Luar biasa. 2, dia akan dapatkan keberhasilan. 3, dibawa dalam kemenangan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki kemenangan. 4, dan orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan ada ketenangan. Jadi ada jiwanya sungguh-sungguh tentram. Dia tidak was-was, tidak takut, tidak gentar. Walaupun dia lihat sesuatu yang menakutkan, dia lihat sesuatu yang masalah menekankan, bahwa dia merasa seperti terpuruk. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, Tuhan aku percaya, Engkau akan yang menolong aku. Jadi ada ketenangan. Jadi tidak lagi khawatir. Seperti tadi, ya, anak kecil itu. Jadi dia tidak takut. Ada ketenangan. Ketika dibilang ayahnya, loncatlah anakku, maka dia loncat. Karena dia percaya. Dan jiwanya juga ada ketenangan. Dan yang kelima, di dalam hal apapun akan terjadi pemulihan. Baik sakit penyakit, baik ekonomi yang terpuruk, baik rumah tangga yang hancur, baik apapun yang sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan sanggup memulihkannya. Yang keenam, ada kedamaian dalam hidup kita. Oh, dahsyat Bapak Ibu sahabatku. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia selalu menolong. Ia selalu menolong. Ya, yaitu maksudnya Tuhan. Tuhan itu selalu menolong. Orang yang mengandalkan Tuhan itu Tuhan selalu menolong. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya, karena saya melihat hal-hal yang terjadi saat engkau menangis, Tuhan menampung air matamu. Saya pun pernah menangis, saudara, ketika berbeban berat pada saat itu. Tekanan-tekanan datang dalam hidup saya. Sehingga saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Saat itu ada kuasa terjadi. Yang saya pernah cerita pada waktu yang lalu, bahwa ada tangan yang menulis di dada saya. Jangan takut dan gentar hatimu. Aku ini adalah Allahmu. Waduh, di situ saya dapat kekuatan, saudara. Nah, terus kedua, saat engkau meminta, Tuhan pasti memberi. Maka itu kita selalu harus intim sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu menaruh harap sepenuhnya dan juga intim hubungannya. Maka saat engkau meminta, Tuhan pasti memberikan. Saat engkau berdoa, Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menjawab doa-doamu. Saat engkau bersyukur, Tuhan memberkati. Ketika pada saat kita mungkin ada kerugian, mungkin kita ada masalah kehancuran ekonomi, mungkin ada masalah, ada apapun yang dikatakan kita rasanya tidak enak. Tapi kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau masih menjaga nyawaku, Engkau masih menjaga seluruh keluargaku. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ketika engkau berkata begitu, Tuhan memberkati sesuatu yang baru. Itu saya alami.
Ketika saya terima masalah persoalan yang saya alami, dan saya bilang, Tuhan, aku bersyukur. Aku ada pada saat ini, aku percaya ini adalah pimpinanmu. Walaupun aku rugi begitu banyaknya, aku begitu rasa sakit rasanya. Saya 7 diundang sama sahabat saya. Dan saat itu, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, Tuhan mulai memberkatin saya kembali. Ya, nah sahabatku, nah terus yang berikutnya, saat engkau perlu Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan pasti sediakan. Itu indahnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Ia selalu menolong. Luar biasa bukan? Sahabatku yang terkasih, inilah indahnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Oh, Yesaya 40 ayat 29 berkata apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Maukah kita diberkati Tuhan? Bapak Ibu, siapa yang mau angkat tangan? Oke, saya mau lihat siapa yang angkat tangan. Amin, amin, haleluya. Saya percaya bahwa ketika itu, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan secara khusus. Maukah kita diberkati? Ayo, pertama, kita percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Kedua, andalkan Tuhan di dalam segala aspek. Ketiga, intimlah dengan Tuhan hari lepas hari. Keempat, tetaplah berdoa senantiasa. Kelima, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam doa ada kekuatan untuk menerobos berbagai tekanan kehidupan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dampaknya kita akan alami yang luar biasa. Ini keren ini ayat ya. Bahwa kita ulang lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Dampaknya itu Tuhan memberkati kita yang tidak terpikirkan. Maka itu kesimpulan akhirnya firman Tuhan ini hari ini, hidup yang diberkati seperti pohon ditanam di tepi air, ya. Tidak alami panasnya terik, daunnya tetap hijau, dan tidak ada kekhawatiran. Tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Itulah ketika orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, sekarang kita akan sambut firman ini dengan doa penutup ya. Doa penutup firman ya. Bapak, terima kasih di mana kami sudah diajarkan tentang mengandalkan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kami harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan juga intim hari-harinya kepada Tuhan. Supaya apa yang hari-harinya itu kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek. Mari Tuhan, biarlah firman Tuhan ini walaupun sudah berhenti berbicara, biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus dan menjadi berakar yang kuat, berbuah dengan lebat. Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini untuk jadi rema dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.